Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Ibu Masjid yang terhormat Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Mantan Wali Kota Langsang, pada seluruh unsur SKPK Kota Langsang, Bapak Ketua IPI Kota Langsang, Bapak Kacap, dan Kepala OPD, dan kepada seluruh jemaah dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini hari merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersujud masih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sujud merupakan salah satu perkara yang akan kita rindukan. Seberapa sering kita pernah melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa masih hidup. Sehingga Nabi memberikan sebuah patron ataupun pedoman hidup bagi kita. Apakah kita ini diberikan kesempatan masih hidup ini hari ataupun tidak? Ini kedua-duanya sebuah kebaikan. Menyamandang Nabi udib li Allah uronyo nyan sebuah kebaikan. Kalaupun Allah tak izinkan kita hidup penuh 1 tahun di tahun 2023, ini juga sebuah kebaikan. Sehingga Nabi mengatakan, Allahumma ahini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, seandainya saya masih hidup ini hari, ziyadatan li fi kulli khairin. Semoga kesempatan hidup ini hari menjadi modal bagi kita untuk melakukan kebaikan. Seandainya Allah masih berikan kesempatan kita hidup ini hari, bahkan di tahun 2023, maka jadikanlah ziyadatan li fi kulli khair, untuk menjadi modal kepada kita untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau seandainya Allah nggak ngizinin kita untuk hidup ini hari, bahkan menjalani tahun 2023 ini juga suatu kebaikan bagi kita, yaitu rahatan li fi kulli syarrin. Ini akhir daripada segala kejahatan yang kita lakukan. Maka kalaupun kita ini diberikan kesempatan untuk hidup sebuah kebaikan, karena dengan kesempatannya bisa kita lakukan kebaikan. Tapi kalau seandainya kita nggak ada yang hidup lagi, bahkan ada yang meninggal, ini juga sebuah kebaikan. Kenapa? Dengan sebab kematian itu mengakhiri daripada segala kejahatan yang kita lakukan. Kita katakanlah profesi di antara kita ada yang mencuri, tip malam dicucu. Tapi gara-gara mati beklam, maka hai rempok le cucu. Ini merupakan mati itu sebuah kebaikan karena bisa mengakhiri kejahatan yang dia lakukan. Jadi untuk menghadapi mati itu sebenarnya, apakah kita hidup ataupun mati itu santai saja. Yang perlu ditakutkan adalah perkara persiapan kita itu untuk mati. Ini yang menjadi problem. Karena Nabi sudah mengatakan kalau kamu hidup berarti gunakan kesempatan hidup itu untuk melakukan kebaikan. Kalaupun kamu mati itu juga sebuah kebaikan. Kalau seandainya kamu selama ini jadi penjahat, mungkin gara-gara mati itu bisa mengakhiri daripada segala kejahatan yang kamu lakukan selama ini. Maka untuk melakukan kebaikan jangan menunggu, kalau bahasa kita yang SN, menunggu pensiun. Jadi kalau diajak, yuk kita ikut pengajian yuk, alah nyawa roti belenam kaitan SK pensiun. Ya nggak masalah sih untuk mencita-citakan kebaikan, tapi ada potensinya SK pensiunnya bulan 6, tapi khawatirnya gekaleng le malaikat bulan 6, bulan 5, nyawa yang sangat bahaya. Dia sudah program itu, insya Allah nanti siap pensiun kita aktif. Bulan 6 turun SK pensiun, bulan 5 gekaleng le malaikat, kabeh. Kapan lagi kita membuat kebaikan? Maka secara hakikat kita yang hadir di sini, ini kita sedang melakukan negosiasi. Ini sering saya sampaikan. Kita yang hadir di sini sedang melakukan negosiasi kepada Allah terhadap takdir kita minta keampunan. Ini sangat banyak kita temukan hadis-hadis yang sahih terhadap orang yang hadir ke taklim, orang yang hadir di dalam majelis ilmu seperti ini. Sangat banyak. Salah satunya hadis-hadis yang mengatakan kelebihan orang yang hadir ke taklim seperti ini dapat keampunan. Jadi siapa yang hadir itu ke majelis ilmu, hadir melakukan sholat berjamaah, diisi dengan tausiah dan lain sebagainya, itu mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gepa ampun. Sehingga kita temukan itu ada sebuah riwayat yang mengatakan
Ada malaikat itu kalau bahasa kita itu komplain kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau ampuni itu orang yang di pojok sana itu, bukan pojok di sini Bu ya. Dia itu kemari bukan mau cari mau mendapatkan pahala salat jamaah, bukan mau mendapatkan pahala taklim, ingin belajar mencari ilmu, bukan. Tapi dia kemari karena mungkin diabsensi sama pejabatnya, gara-gara absen. Dia kemari juga karena absen, hanya kerjaan dia absen di kepala. Allah menjawab, la yaskabihim jalisuhum wahai malaikat, itu juga orang-orang yang aku cintai. Jadi yang penting hadir dulu. Inilah yang dimaksudkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan saksi. Jadi selama ini kita kemana kita gak bawa anggota tubuh kita. Jadi dengan hadir taklim, walaupun sakit-sakitan, ngantuk-ngantukan kita di sini, ini menjadi saksi kepada kita. Sehingga walaupun kita kemari, umpama kalau kita itu di subuh itu, kalau di Rahmah itu saya lihat ada buprang. Itu udah program sama suaminya itu, kalau pagi minggu nggak masak. Udah kita besok sholat subuh aja. Kalau di Rahmah istilahnya subuh ta'aruf. Kalau kami di Aceh Timur mungkin ada pujuang subuh membludak buprang. Jadi kampak irmo singa bet amagun dapat jauh ke masjid. Memang kan nggak sama yang tubuh, walaupun sampai ke situ dia sholat subuh. Memang rencananya mau makan bu ataupun ikut pengajian. Minta aku pipri pak dengan hanapeng tak deh aku pipri pak pengajian. Nah, ini tetap layaska bihim jalisuhum. Itu juga orang-orang yang aku cintai. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melihat hari ini bahwa kadang-kadang kita ini dalam melakukan ibadah kurang fair. Ketika umpama kita mau ngantor, mau kerja, yang tajik kopi deh. Singgah di Hope, singgah di Arka, singgah di Center. Kenapa ngopi? Karena menyeduh kopi ini sebuah tradisi kadang-kadang yang diisi sebagai menu utama dalam hajatan-hajatan keagamaan. Namun dalam satu sisi kita ini kurang fair ya. Kalau mau ke kantor, yang pegah juga ngapa waktu penjerprint jam 7 umpama jam 7.30 ataupun sebagainya. Dan ku pilih lah. Ada kala di Hub ataupun di Arka, di Center dan lain sebagainya. Supaya waktu masuk kantor itu fresh. Tenang, biar ke orang kamu yang gampung kan baik pungo. Dia minta aku pilih bawa kelale ke baik pungo dong. Nah, pio di posko lah. Nah, jadi baik pungo. Jadi supaya fokus dan betul-betul konsentrasi ketika bekerja. Ya, tapi ketika masalah ibadah, waktu Jumat kadang-kadang baru geduk kedengen. Nanti safari subuh lagi apa bagah getren kenang-kenang hu aja langkah ada pun center. Ya. Jadi sebenarnya saya ini kalau kita melihat hari ini kopi sebagai sajian pertama yang pas masjid benar kopi dia bawa. Jadi orang hanam karak-karak tren. Ya, jadi bahkan saya lihat itu di Bandung, itu ada yang masjid sudah menyediakan tempat minum kopi itu, Pak. Supaya kenapa? Jamaah itu santai. Kita ini beragama itu jangan terlalu ekstrim, santai saja. Jadi kalau memang kopi ini bisa membuat kita fokus dan konsentrasi, ya waktu kita cocok kebijakan benar kopi yang paham, walaupun tak nah begitulah kira-kira. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi renungan bagi kita ketika kita melihat acara-acara seperti ini. Semuanya ini ingin meraih dia ini supaya betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam hikam itu posisi orang yang bertakwa beda-beda. Ada yang pada taraf rendah namanya ibad. Ibad itu orang yang melakukan ibadah karena mau masuk surga. Kenapa dia nggak mau melakukan maksiat? Karena dia nggak mau masuk neraka. Ini ibad. Ibad itu istilah orang-orang yang melakukan ibadah karena agak harap surga, haik ketamong dalam neraka, hangga puput dosa. Itu tingkat yang paling rendah. Kemudian tingkat yang kedua ada namanya muridin. Muridin itu orang-orang yang melakukan ibadah itu hanya semata-mata mengerjakan perintah. Sehingga dalam hukum-hukum fikih itu ada istilahnya ta'abudi. Tidak diketahui dasar perintah, umpama seperti najis. Najis dalam segala bentuk, apakah dalam kotoran ataupun babi ataupun anjing, itu secara dasar hukumnya itu hukum ta'abudi. Artinya begini, kenapa di dalam Islam, ini logikanya, kenapa dalam Islam itu diharamkan makan babi, konsumsi babi? Umpama sepakat ahli medis itu mengatakan karena ada cacing pita, ada penyakit ini, penyakit itu. Terus tiba-tiba kita ke depan menemukan satu referensi, melihat kenyataan orang di Toraja, mereka mengkonsumsi babi itu nggak sakit-sakit selama ini. Sehingga kalau kita hari ini langsung berpacu kepada referensi, suatu saat mungkin kita akan menimbulkan keraguan terhadap haramnya babi. Jadi kenapa diharam? Katanya sakit, tapi orang-orang di luar Aceh mereka selalu mengkonsumsi, nggak sakit-sakit. Maka dalam hukum itu ada namanya ta'abudi. Seperti ya sholat itu subuh 2 rakaat, ya nggak perlu ditanya-tanya. Tai kucing itu najis, ya nggak perlu ditanya kenapa bisa najis. Inilah hukum ta'abudi. Karena kalau kita terlalu bertanya, ini akan mengurangi keyakinan kita. Umpama Allah Ta'ala itu sudah jelas itu menyebutkan dalam Al-Quran anjing babi itu haram. Kita coba teliti-teliti kok bisa haram.
Oh katanya sepakat ahli medis penyakit, tapi orang di Toraja sana nggak pernah sakit. Nah, ini termasuk hukum ta'abudi dan banyak hal-hal yang lain. Kemudian itu yang kedua, tingkatan yang kedua, muridin, orang yang melakukan ibadah karena hanya sekedar semata-mata mengerjakan perintah, walaupun dia masuk neraka. Macam dari kita dari ABRI itu istilahnya, kalau pun dah disepak sama komandan, tetap siap komandan, itu dah sepak, sakit perut bagian, tetap siap. Nah, jadi muridin itu orang yang melakukan ibadah hanya semata-mata mengerjakan perintah, nggak mau tahu dia mau masukkan dia ke surga ataupun neraka. Kemudian tingkat yang paling tinggi itu adalah tingkat arifin. Tingkat arifin ini orang-orang yang melakukan ibadah hanya semata-mata kepengen dekat dengan Tuhan. Menyehanaga ibadah hamang hati. Sehingga untuk mencapai level-level itu kita perlu statement, artinya perlu suatu gerakan perubahan baik lahir dan batin. Di antaranya kalau dalam tasawuf itu disebutkan, setidaknya untuk me-grade level kehambaan kita ini supaya mulai naik dari ibad menjadi muridin, dari muridin menjadi arifin, setidaknya kita harus punya statement awal untuk supaya grade kehambaan kita ini naik. Di antaranya kita ini harus menghijrahkan, membersihkan, memperbaiki isi perut kita. Karena isi perut itu sangat menentukan perilaku kita. Kita hijrahkan apa saja asupan-asupan yang masuk ke dalam perut kita. Ini sangat penting. Karena asupan yang masuk ke dalam perut ini sangat berpengaruh kepada perilaku. Kita yang pakai kendaraan, kita katakanlah Honda lah kalau bahasa sekarang ya. Itu bahan bakarnya bensin, Pak. Bahan bakarnya bensin. Tapi tiba-tiba hari ini kita ke Rantau Perlak. Langsung begitu sampai ke sana kita isikan kereta kita itu di tempat orang yang sedang gali sumur minyak itu, yang baru cubit dari tanyong dari mesin tak culok dalam tangki Honda tanyong. Tanpa proses pembakaran, artinya belum dimasak dan penyulingan Pertamina. Benar dicubit. Tak culok dalam tangki Honda. Ini ada dua hal yang akan timbul. Yang pertama, kendaraan kita akan nyala seperti biasa, akan udip lagi biasa. Asumsi yang kedua, ada kala kendaraan kitanya mikro raceh barat riti akan mati. Kenapa? Ada kala injeksinya bermasalah. Begitu juga dengan perut kita. Itu minyak oplosan yang kita isikan belum jelas. Ada dua asumsi yang hadir. Ada kala udip, ada kala mati. Begitu juga perut kita hari ini. Kalau yang kita masukkan harta-harta syubhat, makanan-makanan syubhat, maka tidak menutup kemungkinan juga akan hadir dua masalah. Detik ini kita ada di masjid. Mungkin sebentar lagi kita ada di tempat-tempat maksiat. Maka apalagi yang kita masukkan ke dalam kendaraan kita itu adalah air, bahkan kotoran kencing sekalipun. Tatung dalam tangki Honda. Itu sama sekali kendaraan nggak akan nyala. Kendaraan sama sekali nggak akan nyala. Begitu juga dengan badan perut kita itu. Kalau seandainya dalam perut kita itu yang kita masukkan adalah harta-harta yang haram, maka cukup sulit untuk melakukan ibadah. Tadi gaduh suka sekali mengkonsumsikan harta-harta yang haram, maka tubuh kita ini akan memberontak. Sulit nak dalam masjid. Ini yang pertama. Jadi perlu kita perbaiki isi perut kita ini, lebih untuk anak istri kita. Yang kedua, kita perbaiki isi hati kita. Sejauh mana hari ini kedekatan dengan hati kita ini kepada Allah? Sejauh mana kedekatan kita hari ini kepada agama, kepada masjid? Ini sering saya sampaikan ini. Ketika hati ini masih terasa jauh, mungkin perkara yang ingin kita lakukan tak akan kesampaian. Sehingga timbul pertanyaan itu, pernah saya buat itu di media. Kalau ada yang nanya kemana tempat yang jauh sudah kita datangi, tanya yang rodong dubuh paling jauh aja. Mungkin ada yang mengatakan jawabannya di antara kita ini, saya Ustaz paling jauh pergi ke Jakarta, saya paling jauh ke Takengon, saya paling jauh ke Malaysia. Kita katakanlah ke Jakarta, dia itu paling jauh pergi. Sebenarnya Jakartanya hanya jauh. Jakartanya hanya jauh. Buktinya dia itu sudah sampai ke Jakarta. Jakarta hanya jauh dengan fisik tapi dekat dengan hatinya. Buktinya dia sudah sampai ke Jakarta. Tapi ada tempat yang hari ini masih sangat jauh dengan kita. Yang hari ini kita belum bisa mendatangi tempat itu. Terkadang kadang-kadang tempatnya tidak dengan fisik, dengan tubuh kita dekat tapi dengan hati kita jauh. Ada kala masjid tempat itu, rumah-rumah anak yatim. Bahkan kejadian itu saya keliling tuh. Yang hadir ke masjid itu orang yang di pojok dusun, yang di ujung dusun, ujung kampung yang hadir. Tapi orang-orang yang dekat kadang-kadang nggak hadir. Padahal ada bukarat, di kekalian masjid, di kekalian tempat pengajian, di kekalian rumah anak yatim. Rumah anak yatim itu satu gang sama dia. Tapi nggak pernah nyampe. Orang yang nyampe itu orang dari luar. Maka mungkin perlu di cross check hati ini. Kalau hati jauh ini akan terasa sulit. Satu contoh lagi saya buat bandingan. Orang yang lagi ribut, Pak. Urang tengah gemu pakai gitu menak cung bat Aceh, kagem Muhammad aku bagi. Muhammad aku baca getunyok-tunyok dalam mata, gitu menak berbirah. Coba kita perhatikan ketika ada orang yang ribut, lagi caci maki,
itu volumenya akan naik secara spontan. Ada medih kan jut wate gak nyen tengah karu ke bek raya tak gede menak bacu-bacu benda gede menak. Bek itu pun legok. Tapi hana wate gede menaknya dengar le bantah boh pidai urang dengar bibir ya gitu menak. Kenapa? Karena ketika hati kita sudah jauh dah benci dengan dia, sehingga volumenya akan naik sendiri. Maka begitu juga kalau selama ini mungkin hati kita jauh dengan agama, jauh dengan masjid. Walau masjid bak bineh rumah, tempat pengajian bak bineh rumah. Nah, ini perlu kita cross check, kita perbaiki isi hati kita. Ini banyak contohnya sebenarnya, termasuk ya kegiatan ibadah haji, ibadah umrah, dan sempat viral itu di Serambi kemarin dari jamaah haji Jawa Timur. Ketika dicek kenapa? Cuman orang pedagang pecel ulek, urang mengkak mi caluk bata katanya. Pesapat peng 12.500 dalam beberapa tahun. Ketika diwawancara oleh wartawan, kenapa ibu bisa melakukan ibadah haji, bahkan saudara agaknya yang melakukan ibadah kurban. Ketika dicek, padahal dia tak orang lain yang merempok peng 150.000 euro, 250.000 euro. Tapi hero ni 12.500 ni pesapat peng nak jak haji. Apa dijawab ibu itu secara singkat itu? Karena hati saya ini rindu sekali dengan Baitullah, hati saya ini rindu sekali ingin mengunjungi makam Rasulullah. Yang pelai pekat hati leh. Punya hati hana tu ada bak bineh punggung rumah tu taduk hana kan truk. Maka ini yang kedua yang perlu kita perbaiki adalah isi hati kita. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perbaiki untuk merubah grid level kita itu adalah isi otak kita. Cara pandang kita kepada agama. Cara pandang kita kepada agama ini harus kita perbaiki. Jangan kita anak tirikan agama. Seolah menyemasalah cikat ke agama ajib menan-menan aja. Kita menganggap kecil agama. Contoh, kita punya uang pemain di kantong 50.000 Pak. Kita masuk ke Sakinah ataupun ke Suduya sana itu. Itu 50.000 itu akan terlihat kecil. Ubut tak peng 50.000 galam tak dua ga tak putar dah belum minyak sekilo. Kadang-kadang sabun mudah apa kabeh peng 50.000. Artinya 50.000 kita masukkan uang ke Sakinah, ke swalayan-swalayan akan terlihat kecil. Tapi aci pertama peng 50.000 itu masjid akan terlihat besar, sehingga saya buat sekedar renungan saja. Nah, tempat macet Pak celeng itu yang kan macet bukan ada terjadi laka lantas di situ bak pilih-pilih peng on mirah rayut tak on biru rayut tak tinggal itu bit on cap parang yang urang mat meno baru, sehingga panitia masjid waktu ke pesapat peng liu Jumat no panjang waktu pakai peng 50 juta yang kali yang bagangnya ada macet 280.000 pesapat peng hai on 2.000. Ini coba kita, ini hal-hal yang lain begitu juga, jangan kita menganaktirikan agama. Satu. Yang kedua, jangan kita jadikan agama ini sebagai jurusan. Jadi kita anggap agamanya sebagai jurusan. Kalau kita anggap agama ini sebagai jurusan, kakek urang yang petimang agama, kakek urang yang cok urusan jurusannya. Ya kalau di kampung mungkin Pak Imam, khatib masjid, imumci, orang-orang yang pulang dari pesantren. Kalau di tingkat levelnya urang YIN, urang cak kalah karena hanya memang jurusan agama. Urang dari Kemendikbud nggak ada urusan agama, urang tam mana urusan ke agama karena kan jurusan agama. Ini sebuah mindset yang salah. Jadi jangan kita anggap agama ini sebagai jurusan, tapi anggaplah agama ini sebagai kebutuhan. Apapun background kita, pendidikan kita, aktivitas kita, ASNK dari ABRI, Polri, masyarakat sipil biasa, dari Kemenaker ataupun Kemendikbud, yang namanya agama itu prioritas sebagai kebutuhan. Partai berangkapu partai jut, warna berangkapu warna aja labelnya. Yang penting agama ini sebagai kebutuhan. Ini sering kita anggap dalam keadaan masyarakat sekarang, agama ini sebagai jurusan, tapi bukan kebutuhan. Sehingga dalam kitab pegah jangan batasi, jangan anggap kebaikan itu hanya sebatas profesi. Jangan kamu anggap kebaikan ini hanya sebatas profesi. Karena kalau kita anggap kebaikan ini hanya sebatas profesi, tinggal menyena bak bineh rumah tanyo yang tutung kebakaran, kita nggak mau nolong walaupun 1 ember nggak mau bawa. Kenapa? Karena itu kerjaannya pemadam. Besok ada orang yang berzina, kadang-kadang yang buat mungkar, nggak mau negah, bahkan tugas Pak Haji, anggota Pak Haji bahkan. Nah, ini nganggap jurusan. Jadi apapun background kita itu termasuk tupoksi kerja masing-masing. Baik itanya anak wewenang langsung kita hantam ramah tuh. Ada jalurnya masing-masing. Jadi kesimpulan yang akhir, jangan kita anggap agama ini sebagai jurusan, tapi anggaplah agama ini sebagai kebutuhan. Seperti kita makan, Pak. Makan itu kebutuhan, bukan jurusan. Umpamanya kita bentar lagi makan, ataupun nanti siang, terserah kamu kapan makan. Tengah ada pajuh-pajuh bu, terungan. Pak, makan, Pak. Lah KMA tunggu. Nyankan jurusan lo. Enggak ada orang yang jawab ketika ditawarin makan, lah KMA tunggu nyankan jurusan lo. Enggak ada. Kenapa enggak ada jawabannya seperti itu? Karena makan itu adalah sebagai kebutuhan. Begitu juga agama. Lebih-lebih kita akan menghadapi tahun politik ke depan. Kita jadikan agama ini sebagai kebutuhan. Apapun partai kita ya terserah kemana keyakinan kita.
Tetap agama ini sebagai kebutuhan, jangan kita pilah-pilah. Ini maka menjadi kesimpulan untuk memperbaiki, untuk menaikkan grade level kita dalam berubudiyah kepada Allah, untuk titel bertakwa sehingga hadir. Awali daripada tingkat dasar. Pertama, perbaiki isi perut. Baik kapeng kadang-kadang mendum. Kadang-kadang begitu nampak rezeki mendum pada padai inan nama silu atau kau beu. Tapi waktu rumah terjadi permasalahan-permasalahan pakai anik-anik bangai dan batat-batat dan lain sebagainya. Mungkin daripada 1000 perak itu hak orang lain. Maka perlu kita perbaiki setiap asupan-asupan yang masuk ke dalam perut. Sehingga dalam kitab apapun, kalau dalam fikih itu tetap bab taharah. Yang kedua, kita perbaiki isi hati. Kalau hati selama ini jauh dengan agama, hati ini jauh dengan Tuhan, hati ini jauh dengan tempat-tempat pengajian, mari kita dekatkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita perbaiki isi otak kita, isi pandangan kita terhadap agama. Jangan kita anggap agama ini sebagai jurusan, tapi anggaplah agama ini sebagai kebutuhan. Mungkin ini sebagai renungan atau singkat sama-sama menjadi manfaat bagi kita semuanya, supaya benar-benar kita mendapatkan titel takwa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan gunakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita selama ini untuk mencari ridha ilahi rabbi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.